Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat muslim rahimakumullah, kisah perjalanan Salman Al-Farisi, orang Persia yang memeluk Islam, merupakan kisah yang luar biasa. Beliau akan menjadi orang yang paling dicintai Nabi SAW. Kontribusinya terhadap Islam sangatlah besar. Inilah kisah Salman Al-Farisi dalam menemukan kebenaran. Salman adalah pemuda Persia dari Islahan, dari desa bernama Jai. Ayahnya adalah kepala desa dan dia adalah orang terkaya di desa tersebut, dan juga yang paling ningrat. Sejak kecil, Salman adalah putra yang paling dicintainya. Seiring waktu berlalu, sang ayah takut kehilangan Salman, sehingga dia mengurungnya di rumah seolah-olah Salman adalah seorang tahanan. Salman menjadi pengikut taat agama Majusi, agama nenek moyang bangsa mereka. Adapun Salman bertanggung jawab menjaga api suci keluarga mereka agar tidak pernah padam, walaupun hanya sebentar saja. Ayah Salman memiliki sebuah pertanian besar dan menghasilkan banyak uang. Dia merawatnya sendiri. Suatu hari ia terlalu sibuk untuk pergi ke pertaniannya untuk memeriksa berbagai macam hal keperluannya. Jadi dia berkata kepada Salman, "Wahai anakku, seperti yang kau lihat, aku terlalu sibuk untuk mengurusi pertanian kita. Engkau harus pergi hari ini dan mengurusnya." Kemudian dia melanjutkan perkataannya, "Jangan biarkan dirimu terlambat pulang, karena engkau lebih penting daripada pertanianku, dan mengkhawatirkanmu akan mencegahku menjalankan perniagaanku." Kemudian Salman memulai menuju lahan pertanian. Dalam perjalanan, Salman melewati bangunan gereja Kristen dan suara nyanyian dari dalamnya membuatnya tertarik untuk mendekatinya. Lalu Salman masuk ke halaman gereja untuk mencari tahu apa yang mereka lakukan. Salman terkesan melihat sembahyang para rahib di sana dan merasa tertarik dengan ibadah mereka. Kemudian Salman tinggal dengan para rahib hingga matahari terbenam. Setelah itu Salman pun tidak pergi ke pertanian ayahnya. Salman bertanya kepada mereka, "Dari mana agama ini berasal?" Dan Salman diberitahu bahwa agama tersebut berasal dari Suriah. Pada malam harinya Salman pulang dan membuat sang ayah sangat khawatir. Lalu dia bertanya, "Dari mana saja kamu? Dan mengapa kamu tidak mengikuti perintahku?" Salman berkata, "Wahai ayah, aku melihat orang-orang sembahyang di dalam sebuah gereja. Aku penasaran dan tinggal bersama mereka hingga matahari terbenam." Ayah Salman terkejut dan berkata, "Tidak ada yang lebih baik dari agama mereka. Agama leluhur kita lah yang lebih baik." "Tidak ayah," jawab Salman, "agama mereka lebih baik daripada agama kita." Ayah Salman sangat ketakutan jikalau Salman akan meninggalkan agama nenek moyangnya. Jadi ia mengikat dan mengurung Salman di dalam rumah. Ketika ada kesempatan, Salman mengirim pesan kepada para biarawati yang isinya, "Manakala ada rombongan datang dari Suriah, beritahulah aku." Tidak lama dari pesan tersebut, mereka mengirim kabar kepada Salman bahwa mereka ada rombongan yang datang. Kemudian Salman meminta kepada para rahib untuk mencari tahu apakah rombongan tersebut mau membawanya ke Suriah bersama mereka. Mereka sepakat untuk melakukan ini. Salman berhasil kabur dari rumah, lalu bergabung dengan rombongan tersebut secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Kemudian dia ikut pergi ke Suriah. Sesampainya di sana, Salman langsung mencari orang yang paling terdidik di antara mereka untuk menanyakan terkait agama Kristen. Kemudian mereka menyarankan agar Salman menemui uskup gereja utama di sana. Lalu Salman pun langsung menemui mereka dan mengatakan, "Aku ingin menjadi seorang Kristen. Aku mau melayanimu, belajar darimu, dan sembahyang bersamamu." "Masuklah," jawab sang uskup. Kemudian Salman masuk ke gereja, belajar di sana, tinggal di sana, dan melayaninya. Namun Salman segera mengetahui bahwa orang tersebut adalah kotor. Dia memerintahkan pengikutnya untuk memberikan uang untuk amal dengan mengiming-imingi kepada mereka
bahwa mereka akan menerima berkah dari uang tersebut. Tetapi setelah dia menerima uang yang dipakai di jalan Tuhan, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah memberikan kepada fakir miskin sepeser pun, sehingga ia bisa mengisi guci besar dengan setumpuk emas hingga penuh. Salman sangatlah kecewa dan membencinya karena hal itu. Setelah sekian lama uskup itu meninggal dan orang-orang Kristen berkumpul untuk menguburkannya. Lalu Salman keluar dan memberitahu kepada mereka bahwa uskup itu adalah seorang munafik yang telah mengumpulkan uang dari pengikutnya untuk kepentingannya dirinya sendiri, tanpa memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin di sekitarnya. "Bagaimana engkau bisa mengetahui tentang ini?" tanya mereka. Salman menjawab, "Aku akan tunjukkan kepada kalian hartanya yang telah ia kumpulkan." Kemudian mereka mengikutinya menuju tempat penyimpanan 7 guci besar yang penuh terisi dengan emas, karena mereka melihatnya. Dan mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menguburkannya." Mereka menggantungkan di salib dan melemparinya dengan batu. Kemudian mereka menunjuk orang lain untuk menjadi uskup yang baru. Kemudian Salman melanjutkan pelayanannya terhadap uskup yang baru. Salman belum pernah melihat non-muslim manapun yang lebih zuhud, lebih taat, dan ibadah siang malam yang lebih bersungguh-sungguh daripada dia. Salman lebih mencintainya dari siapapun yang pernah Salman cintai. Salman berbakti kepadanya sepanjang dia hidup. Ketika waktu kematiannya sudah dekat, Salman memintanya untuk menyebutkan nama seseorang yang dapat ia ikuti setelah kematiannya. Dia pun berkata, "Wahai anakku, aku tak tahu siapapun yang sepertiku. Orang-orang soleh sudah mati, dan lainnya pun berubah, atau meninggalkan sebagian besar iman mereka yang sebenarnya. Kecuali satu orang, dia tinggal di kota Mosul, Irak. Jadi pergilah dan temukanlah dia." Setelah kematian sang uskup, Salman pergi ke Mosul menemui orang itu dan menceritakan kisahnya terhadap dirinya. Dia sangat baik, seperti yang mendiang uskup utarakan. Salman tinggal bersamanya, namun tak lama dia terbaring sakit, dan kemudian sebelum meninggal, Salman bertanya terkait siapa yang harus dia ikuti setelah kematiannya, dan dia menyarankan Salman untuk pergi ke desa Nasibin. Orang ini sama baiknya seperti 2 orang yang pertama, dan Salman pun mengikutinya sampai dia meninggal. Lalu Salman pergi ke Amuriyah untuk bertemu orang lain yang sebagaimana disarankan oleh uskup di Nasibin. Begitu juga seperti sebelumnya, Salman mengikutinya sampai ia meninggal. Dan seperti sebelumnya pula, Salman menanyakan siapa yang harus ia ikuti lagi. Uskup tersebut berkata, "Nah, demi Allah, aku tidak tahu siapa lagi di dunia ini yang masih mengikuti ajaran seperti ajaran yang kita ikuti. Tetapi sudah saatnya bagi seseorang nabi yang muncul di tengah-tengah orang Arab. Dia akan diutus dengan pesan yang sama yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beberapa waktu, ia akan pindah dari kotanya ke kota yang lain, yang memiliki banyak pohon korma di antara 2 wilayah batu lahar hitam. Dia akan memiliki tanda-tanda yang jelas, yang dengannya engkau dapat mengenalinya. Dia akan memakan apa saja yang diberikan, tapi dia tidak akan memakan apa-apa yang diberikan dalam bentuk sedekah. Dan di antara bahunya terdapat tanda kenabiannya. Jika engkau dapat mencapai tempat tinggalnya, maka cobalah untuk melakukannya, karena bersamanya adalah keselamatan dan jalan untuk menuju Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya orang suci ketika ini meninggal dan dimakamkan. Salman tinggal di Amuriyah hingga sekelompok pedagang Arab pun tiba. Salman meminta mereka untuk membawanya ke Arab dengan pembayaran sapi dan domba milik Salman. Akhirnya mereka pun setuju. Namun setelah mereka sampai di lembah Wadi Al-Qura, yaitu sebuah lembah antara Madinah dan Suriah, mereka mengkhianati Salman Al-Farisi dan menjualnya kepada seorang Yahudi sebagai budak. Salman dipekerjakan sebagai pelayan. Karena banyak sekali pohon korma di daerah itu,
Salman berharap ini akan menjadi tempat yang mana sang uskup telah menjelaskan kepadanya. Pada suatu hari, sepupu tuannya datang dari Bani Quraidah Madinah. Dia membeli Salman dan membawanya ke kotanya. Ketika mereka mendekati kota, Salman melihat pohon-pohon korma seperti yang diceritakan sang uskup di Amuriyah. Di sana ada batu lahar hitam di kedua sisi. Itu adalah kota yang telah digambarkan kepada Salman, dan Salman tinggal di sana dengan harapan Nabi yang baru akan datang. Pada saat itu Rasulullah SAW masih di Mekah, menyeru umatnya ke dalam Islam. Namun banyak umatnya yang menolak seruannya, hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika Nabi sampai di Madinah, Salman sedang di atas pohon korma milik tuannya, sedangkan tuannya sedang duduk di bawah pohon korma. Sepupunya datang kepadanya dan berkata, "Semoga Allah membunuh Bani Awash dan Khosraj. Mereka berkumpul di Mekah dan menunggu seseorang yang mengaku sebagai Nabi Allah." Setelah Salman mendengar apa yang dia katakan, Salman langsung turun dengan cepat dan berkata kepada orang itu, "Apa yang engkau katakan?" Tuannya pun menjadi sangat marah dan kemudian memukul telinga Salman dengan keras, seraya berkata, "Ini bukan urusanmu, wahai budak, kembalilah bekerja." Dan setelah malam, Salman pergi dengan membawa kurma yang telah dia kumpulkan ke rumah Rasulullah SAW di desa Kuba. Dan dia berkata kepadanya, "Aku mendengar engkau adalah orang yang berakhlak mulia. Engkau dan para sahabatmu adalah orang asing di sini dan sangat berkurangan. Ini sedikit sedekah. Engkau lebih pantas menerimanya daripada yang lain." Dan Salman pun memberikan kurma tersebut kepada Nabi SAW. Namun Nabi menawarkan kurma tersebut kepada para sahabatnya, dan beliau tidak memakan sedikit pun kurma tersebut. Salman pun bergumam dalam hati, "Nah, itulah salah satu ciri kenabian yang pertama." Lalu Salman pergi. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Kuba, dari Kuba ke Madinah, Salman lebih banyak mengumpulkan kurma. Kemudian dia pergi kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku perhatikan engkau tidak memakan makanan yang diberikan sebagai sedekah, tapi ini adalah hadiah yang aku berikan secara bebas kepada engkau." Lalu Nabi memakan kurma tersebut dan menawarkan kepada para sahabatnya, dan mereka semua makan bersama. Lagi-lagi Salman bergumam. Itu tanda yang kedua. Pada hari berikutnya, Salman menemui Rasulullah SAW yang sedang menguburkan sahabatnya, yang nantinya dikenal sebagai Jannat Al-Baqiyah. Beliau duduk dengan jubah yang melekat di atas bahunya. Salman menyapanya dan memulai mencari tanda kenabian di punggungnya, seperti yang digambarkan oleh sang uskup di Amuriyah. Ketika Nabi menyadari kalau Salman sedang memperhatikan punggungnya, beliau tahu apa yang Salman cari, dan kemudian beliau melepaskan jubahnya. Ketika Salman melihat tanda tersebut, Salman langsung menangis dan mulai menciumnya. Salman berkata, "Saya mengenalinya, saya membungkuk dan menciuminya sambil menangis." Rasulullah SAW memerintahkan Salman untuk berbalik, yakni berbicara kepadanya. Salman menceritakan kisahnya hingga beliau menyukainya, dan para sahabat pun mendengarkannya. Saat itu Salman masih menjadi budak majikannya, namun beliau meminta untuk membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskannya dari status budak. Salman lantas mendapatkan persetujuan dari tuannya tersebut, yang mana Salman akan membayar majikannya 40 uqiyah emas dan berhasil menanam 300 pohon kurma yang baru. Nabi saat itu meminta para sahabatnya untuk membantu Salman mengumpulkan pohon kurma yang diminta. Nabi kemudian memerintahkan Salman untuk menggali lubang untuk menanam bibit. Rasulullah SAW kemudian menanam setiap bibit dengan tangannya sendiri. Salman lantas memberikan pohon-pohon kurma itu kepada majikannya. Di sisi lain, Nabi SAW juga memberikan emas sebesar telur ayam dan memintanya untuk memberikan emas sebesar 4 uqiyah itu ke majikannya sebagai penebus hutang. Salman akhirnya dibebaskan. Sejak saat itu, Salman menjadi sahabat dekat Rasulullah SAW. Itulah kisah dari sahabat Nabi SAW, Salman Al-Farisi, yang penuh dengan banyak pelajaran.
Yang pada poinnya adalah bahwa hidayah datang ketika kita berusaha mencarinya dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.